Fumino adalah seorang sopir taksi. Karena hanya ada sedikit tamu di siang hari, dia berencana pergi di malam hari untuk mengundang lebih banyak tamu. Saat ini, ada seorang gadis berdiri di depan gerbang rumah sakit sambil melambaikan tangannya. Fumino menghentikan mobil dan bertanya kemana dia ingin pergi. Gadis itu berkata dia ingin pergi ke distrik berikutnya. Fumino mengira itu sangat jauh setelah mendengarkannya. Tapi hei, karena kekurangan beras, dia harus menyalakan peta jalan dan pergi. Tapi saat berjalan, Fumino merasa ada yang tidak beres dan bertanya kepada gadis itu apakah alamatnya benar. Sedikit lagi dan akan keluar kota. Fumino melihat gadis itu tidak mengatakan apa-apa dan terus mengikuti peta. Semakin dia berjalan, semakin dia merasa tidak aman. Bukannya dia takut salah jalan, tapi dia curiga gadis itu bukan manusia. Setelah beberapa saat, Fumino akhirnya berhasil mencapai jalan utama. Pada saat yang sama alamat gadis itu berkata. Dia berbalik untuk memberitahu gadis itu bahwa dia ada di sini. Fumino memalingkan kepalanya berpikir itu pasti gadis yang tertidur. Dia melihat seseorang di dalam rumah, jadi dia keluar dari mobil dan pergi untuk membunyikan bel pintu. Halo, aku seorang sopir taksi. Putrinya di rumah sakit masuk ke mobil aku dan pulang. Sepertinya dia tertidur lelap. Begitu sang ibu mendengar bahwa putrinya ada di dalam mobil, dia bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ayah gadis itu kemudian membayar taksi Fumino. Fumino menyuruhnya menunggu sebentar agar dia bisa menemukan kembaliannya dan mengembalikannya. Setelah Fumino membuka pintu mobil, gadis itu tidak bisa ditemukan. Wow, putrimu turun dari mobil. Ayah bilang selalu seperti itu. Setiap kali sopir menyuruh putri mereka naik taksi untuk pulang. Ketika dia masih hidup, dia bekerja di rumah sakit. Sudah lebih dari setahun sejak dia meninggal. Sepertinya dia suka meminta orang baik untuk membawanya pulang. Maaf mengganggumu. Fumino mengatakan tidak apa-apa. Dengan pekerjaan ini, apakah ada pelanggan yang belum pernah dia antar? Apalagi dia juga mengerti cinta gadis itu kepada orang tuanya. Ini adalah jimat yang ditinggalkan ibu Fumino untuknya sebelum dia meninggal. Setelah mengatakan itu, Fumino pulang ke rumah. Fumino mengira dia pasti gadis yang merindukan orang tuanya. Dan yang dia bawa adalah nostalgianya. Jika berpikir seperti itu, dia tidak akan takut lagi. Sebaliknya, rasanya sangat hangat. Aku harus pergi ke kuburan untuk melihat ibuku. Biarkan aku membawamu menemuinya. Chihiro akan pergi ke reuni kelas hari itu. Meiko menyuruhnya menunggu di rumah. Segera dia akan menyetir untuk menjemputnya. Setelah beberapa saat, temannya Sato menelepon dan mengatakan bahwa Chihiro beruntung dia tidak pergi. Meiko mengalami kecelakaan mobil dan berada di rumah sakit. Katakan padanya untuk pergi ke sana dengan cepat. Chihiro bertanya apakah itu benar. Apakah ini bahkan mungkin untuk menipu? Ingin datang ke sini? Aku akan kirimkan alamatnya. Chihiro baru melihat pesan itu saat Meiko benar-benar terjadi. Jadi dia buru-buru mengenakan mantelnya dan bersiap untuk pergi keluar. Pada saat itulah seseorang membunyikan bel pintu. Chihiro melihat melalui mata kucing itu dan itu adalah Meiko. Dia baru saja akan membuka pintu ketika dia pikir ada sesuatu yang salah. Bukankah Meiko mengalami kecelakaan? Chihiro bertanya pada Meiko apakah dia tidak ada di rumah sakit. Chihiro, aku kedinginan. Buka pintunya dan pergi. Chihiro bilang tidak, aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Aku sudah tahu, terima kasih. Pada saat itulah Sato menelepon untuk memberitahu bahwa Meiko tidak akan baik-baik saja. Tinggal 1 jam lagi sampai dia harus pergi ke ruang perawatan intensif. Kamu datang ke sini, jumpa untuk terakhir kalinya. Chihiro berkata biarkan aku mengambil bas itu. Pada saat itulah Meiko mengetuk jendelanya. Chihiro, aku kedinginan. Buka pintunya dan pergi. Tapi Chihiro masih tangguh. Aku tidak bisa membukakan pintu untukmu. Chihiro mengangkat kepalanya untuk melihat,
tapi Meiko tidak terlihat, jadi dia membuka jendela untuk memeriksanya. Meiko terlihat seperti dia benar-benar pergi. Akibatnya, dia berbalik dan melihat bahwa Meiko sudah masuk ke dalam rumah. Chihiro, aku kedinginan. Kamu cepat membuka pintu. Chihiro membuka pintu juga. Setelah beberapa saat Chihiro bangun. Saat ini, Sato menelepon untuk menanyakan kemana dia pergi. Chihiro memberitahuku harus mulai dari mana. Untung kamu belum pergi. Baru saja dilaporkan terjadi kecelakaan mobil di halte bus dekat rumahmu. Kamu baik-baik saja ya? Benar, aku lupa memberitahu kamu bahwa Meiko baru saja meninggal. Aku sudah tahu. Setelah menutup telepon, Chihiro mengerti. Ternyata Meiko baru saja datang untuk melindunginya, bukan untuk membiarkannya keluar rumah. Jadi ada kalanya Anda merasa sangat tidak beruntung. Mungkin melihatnya dari sudut yang lebih tinggi akan menjadi hal yang baik.